Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwini Sari Triutami, mahasiswa semester 3 Universitas Terbuka dengan NIM 501332512. Dalam tugas 2 MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan topik kesetaraan gender dalam pendidikan dasar. Ada dua artikel yang saya cari, yang pertama yaitu artikel nasional bersintetika, yang kedua yaitu artikel internasional Scopus. Adapun latar belakang dari topik yang diangkat pada tugas 2 ini yaitu isu kesetaraan gender masih menjadi tantangan di pendidikan dasar. Yang kedua, banyak sekolah belum menerapkan pengarusutamaan gender secara optimal. Dan yang terakhir, guru memiliki peran strategis dalam menghapus bias gender di sekolah dasar. Analisis artikel 1. Yang pertama, dari judul. Judulnya Perspektif Gender dalam Penentuan Pengurus Kelas di Sekolah Dasar. Dengan penulis Danang Prasetyo tahun 2020 dalam jurnal EduStream, Jurnal Pendidikan Dasar Bersinta 3, fokus dan tujuannya. Ada 3. Yang pertama, menganalisis bagaimana perbedaan gender mempengaruhi penentuan pengurus kelas. Yang kedua, menggali peran guru dan orang tua dalam membangun kesetaraan gender. Yang ketiga, menekankan pentingnya kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur dan telaah teori. Artikel 1 ini menganalisis konsep kesetaraan gender dan praktiknya di sekolah dasar. Temuan artikel 1 yaitu gender tidak boleh menjadi faktor penghalang dalam menentukan pengurus kelas, mulai dari ketua kelas sampai ke bendahara kelas. Kemudian guru perlu memberi peluang yang sama bagi semua siswa, baik itu siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Selanjutnya, orang tua berperan penting dalam menghapus stereotip gender di rumah, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang terakhir, kolaborasi keluarga dan sekolah sangat dibutuhkan agar tidak adanya gaps antara konsep kesetaraan gender di rumah maupun di sekolah bagi anak-anak. Implikasi dan kesimpulan pada artikel 1 ada 3. Yang pertama, guru harus mengembangkan potensi setiap siswa tanpa adanya bias gender. Yang kedua, kesetaraan gender di kelas menciptakan suasana belajar inklusif dan adil bagi anak-anak. Yang ketiga, kerjasama antara sekolah dan orang tua menjadi kunci utama. Relevansi dengan pengalaman saya mengajar yaitu di SDN Padangan 1, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, yaitu pemberian peluang setara dalam pemilihan ketua, sekretaris kelas, wakil ketua kelas, sampai pengurus kelas yang lain. Yang kedua, rotasi peran dan tugas agar tidak bias gender. Ketiga, melibatkan orang tua dalam mendukung kesetaraan di rumah, mulai dari tugas membersihkan rumah ataupun kewajiban-kewajiban anak untuk membantu orang tuanya di rumah, tidak boleh memilah-milah anak perempuan ataupun anak laki-laki, jadi harus setara. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran kolaboratif dan reflektif di kelas tanpa memandang gender tersebut. Artikel kedua yaitu jurnal dari internasional bereputasi Scopus dengan judul Gender Stereotypes in Physical Education, State of the Art and Future Perspective in Primary School dengan penulis Salvatore C. Cherubini tahunnya 2024. Fokus dan tujuan artikel kedua yaitu yang pertama menganalisis stereotip gender di mata pelajaran pendidikan jasmani atau PJOK, dan yang kedua mengungkap bagaimana peran guru masyarakat dan kurikulum memengaruhi kesetaraan gender di SD. Temuan utama dalam artikel kedua yaitu yang pertama, anak laki-laki dianggap kuat dan kompetitif
sedangkan perempuan dianggap lemah dan pasif. Temuan yang kedua yaitu guru kadang tanpa sadar memperkuat stereotip gender tersebut. Yang ketiga, konteks sosial budaya memperkuat ketimpangan. Dan yang keempat, diperlukan pelatihan guru yang sadar gender dan kurikulum inklusif. Nah, dari temuan-temuan sebelumnya tadi, bagaimana solusi dan rekomendasi dari artikel kedua tersebut? Ada 4. Yang pertama yaitu pendidikan guru berbasis gender awareness. Yang kedua, kurikulum yang memberi peluang setara bagi semua siswa. Yang ketiga, reflective teaching untuk menghindari bias. Dan yang keempat, kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat untuk membangun budaya adil gender tersebut. Bagaimana keterkaitannya dengan modul MPDR 5302? Nah, di sini yang pertama kepemimpinan inklusif. Guru sebagai pemimpin yang menjunjung keadilan dan keberagaman. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Jadi guru menjadi agen perubahan sosial di sekolah dasar. Yang ketiga, inovasi humanis, menghapus sekat gender melalui pembelajaran yang berpihak pada anak. Dan terakhir, reflektif profesional. Guru terus menilai ulang perilakunya agar bebas bias. Sintesis kedua artikel. Yang pertama, kedua artikel menegaskan pentingnya kesetaraan gender sejak SD. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator dan teladan dalam membentuk nilai keadilan gender. Yang ketiga, kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tapi bagian dari kualitas pendidikan dasar. Kesimpulannya, pendidikan dasar adalah fondasi pembentukan karakter dan nilai kesetaraan. Guru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua anak mendapat kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua dapat menciptakan budaya belajar yang adil dan humanis. Sekian dari saya, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.